Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Adapun subtema hari ini yaitu kebersamaan di tempat bermain. Nah, hari ini Bu Ani akan menyampaikan dongeng. Tetapi setelah Bu Ani menyampaikan dongeng, anak-anak tidak boleh tidur ya. Setelah Bu Ani menyampaikan dongeng, anak-anak harus tetap berlatih dan belajar. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia. Anak-anak dapat memahami tentang informasi dari fabel. Yang kedua dari muatan matematika, anak-anak dapat memahami pecahan bagian dari sekelompok benda. Nah, ada dua muatan yang akan Ibu sampaikan ya, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, sama Bu Silpi, Miss Lilis, dan Pak Gilang sudah dijelaskan tentang fabel ya. Nah, fabel itu merupakan cerita fiksi. Untuk mendapatkan informasi itu, anak-anak harus membaca atau mendengarkan dengan sesama. Jadi, baca dongengnya atau baca tabelnya harus fokus ya. Nah, ketika mendengarkan, anak-anak juga harus mendengarkan dengan sesama. Nah, perlu diketahui oleh anak-anak, informasi yang dapat ditemukan dalam fabel yaitu antara lain nama tokoh, karakter tokoh. Nah, karakter itu sama dengan sifat. Jadi karakternya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang jahil, ada yang ceria, dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga, peristiwa. Nah, peristiwa yang dialami. Jadi dalam fabel itu terjadi apa? Nah, itu peristiwa ya. Nah, sekarang Bu Ani akan bacakan dongeng tentang persahabatan Gary dan Doni. Nah, sebelum ke situ, coba anak-anak baca mandiri dulu halaman 48. Di situ ada fabel yang berjudul Ketakutan Akibat Rasa Penasaran. Nah, anak-anak baca mandiri ya fabel tersebut. Setelah ini Bu Ani akan membacakan dongeng. Simak dengan baik ya. Dongengnya juga atau fabelnya juga ada di halaman 51. Dongeng persahabatan Gary dan Doni. Di suatu perkebunan, hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya yaitu Lily. Nah, datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan itu. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah, perkebunan ini penuh dengan lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka, ucap Lily. Gary pun menyetujui saran dari adiknya dan menemui ketua dari kelompok tikus tanah. Maaf tikus tanah, sejak kedatangan kelompok kalian ke sini, kondisi perkebunan menjadi rusak. Sebagai penghuni perkebunan ini, kita harus menjaga perkebunan, ucap Gary. Maaf Gary, kami tidak berniat untuk merusak kebun. Kami membuat lubang untuk berteduh dari hujan. Ketua tikus menjelaskan tujuan mereka. Nanti aku minta tikus-tikus untuk berhati-hati agar tidak merusak kebun, tambah Doni, ketua kelompok tikus tanah. Baiklah kalau begitu Doni, nanti aku bantu mencari tempat untukmu membuat lubang agar tidak merusak kebun, Gary menawarkan kepada tikus. Nah, sejak saat itu kelompok tikus tanah dan keluarga kelinci berteman baik dan saling membantu. Anak-anak boleh buka halaman 51 kalau sudah. Nah, berarti kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa soal yang harus dijawab sama anak-anak. Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, anak-anak bisa menemukan informasi dalam fabel.
kita lanjut saja ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 51. Nah, karena tadi anak-anak sudah mendengarkan fabel yang Bu Ani bacakan, atau kalau tidak mendengarkan juga anak-anak kan sambil membaca ya. Jadi anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaannya. Nomor 1, di manakah tempat hidup tokoh yang diceritakan dalam fabel? Nah, ini isinya di kebun, betul ya? Nah, silakan sambil diisi. Nomor 2, siapa yang merusak perkebunan dengan membuat lubang di tanah? Nah, jawabannya sekelompok tikus tanah. Betul ya? Sesuai? Oke, nomor 3. Apa yang dilakukan Gary saat Doni dan kelompoknya merusak perkebunan? Jawabannya menegurnya. Betul kan? Nah, nomor 4. Apa tanggapan ketua Doni saat Gary menegurnya? Nah, meminta maaf dan menjelaskan tujuan mereka. Nah, selanjutnya ada tugas muatan bahasa Indonesianya juga, yaitu bacalah fabel dengan judul Kakek Kambing yang Malang. Nah, ada di halaman 57 ya. Lalu setelah dibaca, kerjakan soalnya. Nah, ayo berlatih. Halaman 58 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan berikutnya, yaitu muatan matematika. Nah, ininya indikatornya yaitu pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Anak-anak boleh buka buku penanya halaman 52 ya. Di sini ada soal, ayo berlatih, kita isi bersama-sama ya. Nah, ada 3 gambar. Ini gambar yang pertama, ada seutas tali dipotong menjadi titik-titik bagian sama panjang. Nah, itu dipotong menjadi 2 bagian ya. Silahkan ditulis. Setiap potongan tali dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, karena ini yang ditanyakannya dari satu potongannya itu. Nah, jadi 1 itu sebagai pembilang. Nah, di mana 1 itu sebagai pembilang, nah terus 2 itu sebagai penyebut karena ada 2 bagian. Jadi 1 dari 2 bagian ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya, sebuah bambu dipotong menjadi titik-titik bagian sama panjang. Nah, ini dipotong menjadi berapa bagian nih? Ya, dipotong menjadi 3 bagian. Silahkan tulis isinya ya. Setiap potongan bambu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Jadi, setiap potongannya itu dinyatakan 1/3. 1 sebagai pembilang, nah 3 sebagai penyebut. Artinya 3 itu dari seluruh bagian ya. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Selembar kertas digunting menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, anak-anak boleh hitung itu digunting menjadi berapa bagian ya. Ya, ayo kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, menjadi 4 bagian. Artinya, setiap guntingan kertas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, jadi setiap guntingannya itu bernilai sama, bernilai 1/4 semuanya ya. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan buka halaman 60. Nah, di sini ada gambar, ada 3 buah buku. Nah, tetapi yang satunya itu diletakkannya dengan cara berdiri ya. Diletakkannya berdiri, kalau yang 2 diletakkannya datar. Nah, ada soalnya, yaitu ada 3 buku, 1 diantaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa ini
merupakan materi dari pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kan ini ada banyak ya bendanya. Nah, berarti sekelompok. Nah, dinamakan sekelompok karena bendanya banyak. Nah, ini cara pengerjaannya gimana? Nah, anak-anak harus menentukan dulu pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Nah, pertama untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Nah, semua bendanya ada berapa ya? Ada 3. Nah, kalau penyebut itu berarti adanya di bawah ya. Nah, ini Bu Ani tulis pernya dulu. Nah, penyebutnya berarti banyak bendanya. Nah, banyak bendanya ada 3, tulis di sini 3. Nah, lalu selanjutnya untuk menentukan pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Nah, itu dari soalnya satu di antaranya diletakkan berdiri. Banyak buku yang berdiri. Nah, yang dimaksud itu banyak buku yang berdiri. Nah, jadi buku yang berdiri itu sebagai pembilang. Jadi pembilangnya itu berapa? Lihat, buku yang berdiri ada 1 ya. Nah, jadi banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 ya. Nah, anak-anak nanti boleh menentukan pembilangnya dulu. Nah, pembilangnya itu berarti benda yang dimaksud, bagian benda yang dimaksud. Nah, kan itu yang dimaksudnya buku yang berdiri dari seluruh benda ya. Nah, ini ada tugasnya ya. Tugas muatan matematika yaitu anak-anak harus mengerjakan latihan Ayo Berlatih yang ada di halaman 60 dari nomor 1, 2, dan 3. Itu aja ya tugasnya. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu.